Jadi emang cecak itu udah divonis wong Jawa ning ngarane ya. Vonis dalam arti apa lengan hewan sial ya. Hewan pembawa sial. Membawa sial. Ya. Nah, itu pun ada juga ya. Kalau cecak itu misalnya kita itu kejatuhan di tangan misalnya ya. Jadi bukan membawa sial semua, enggak. Ada yang meyakini juga kalau jatuhan cecak ini di tangan terus lari ya. Itu biasanya ada datangnya, ini kan kembali hati kita sendiri. Bahkan kalau ada orang yang kejatuhan di sebelah misalnya utara, semua urusan kita pun apa urusan kita pun tidak akan terjadi. Maksudnya semua ini ada kegagalan. Kalau ada cecak diusir ini nggak mau lihat kita terus, itu katanya itu mata-matanya dukun katanya. Itu bener apa enggak sih Mas? Saya terus penasaran, sudah bertahun-tahun itu. Maksudnya gini, Mas Mansur, makna kejatuhan cecak niku cara artine niku napa niku? ya namanya cecak itu kan ada yang dibilang mitos dan itu pun kepercayaan ya. Ya mungkin nek cecak jatuh itu leceklan kurang kenceng ya Mas Pak. Iya, cecak glondor. Nah, cecak glondor ya. Tapi di balik itu emang ada yang meyakini bahwa cecak itu kalau jatuh, apalagi kita itu ketiban cecak atau kejatuhan cecak, ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Kalau dalam primbon Jawa ya, katakanlah orang-orang dulu emang ini banyak yang meyakini bahwa kita kalau kejatuhan cecak, apalagi kalau di kepala ya, itu biasanya ada kehilangan dalam keluarga. Ya. Jadi dalam kehilangan itu bukan keluarga aja, bisa jadi keluarga kita itu bisa kehilangan minggat, atau bisa jadi keluarga kita ini ada masalah terus meninggal dunia. Ada jadi temen jenengan yang dekat ini mau kemana pergi kemana gitu. Merantau juga bisa jadi. Jadi emang cecak itu udah divonis wong Jawa ning ngarane ya. Vonis dalam arti apa lengan hewan sial ya. Hewan pembawa sial. Membawa sial. Ya. Nah, itu pun ada juga ya. Kalau cecak itu misalnya kita itu kejatuhan di tangan misalnya ya. Jadi bukan membawa sial semua, enggak. Ada yang meyakini juga kalau jatuhan cecak ini di tangan terus lari ya. Itu biasanya ada datangnya rezeki dari arah sangan parang yang dumadi. Ya. Ada juga yang kejatuhan di sini juga membawa sial. Nah, cecak itu, dan ada yang meyakini ya kalau bunyinya di timur misalnya itu ada keberkahan ya, ada keberkatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Terus bunyinya di sebelah selatan juga ya. Semua ini urusan yang jelas ada dipermudah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tapi kalau bunyinya di sebelah barat, ini katakanlah setengah diberkati, setengah boten gitu. Ya ada yang meyakini seperti itu. Aku primbon Jawa ya. Berarti itu Mas, itu semua tergantung jatuhnya itu di sebelah mana. Nah, itu sendiri-sendiri. Berarti itu harus diyakini. Itu ya terserah ya.
Ya kalau diyakini sih sah-sah aja ya. Semua ini kan kembali hati kita sendiri. Bahkan kalau ada orang yang kejatuhan di sebelah, misalnya utara, semua urusan kita pun apa urusan kita pun tidak akan terjadi. Maksudnya semua ini ada kegagalan. Kalau kita itu di posisi utara di sini. Ya. Semua ini ada yang bilang mitos, ada yang bilang tahayul, ada juga bahwa itu sekedar ilusi aja. Nah, semua ini kembali ke hati kita sendiri. Tapi kalau orang Jawa emang itu udah diyakini, banyak yakin karena masuk akal dan setiap dia kejatuhan memang ada sesuatu yang terjadi. Oh iya. Pasti ada musibah ya Mas ya. Ya kalau dibilang pasti ya belum tentu kan. Gitu. Bahkan itu Mas, di dalam agama itu kalau kita kejatuhan cicak itu ada doanya. Ya, ya makanya kita itu kalau kejatuhan lebih baik kita itu berdoa. Bahkan kalau kita itu merasa was-was, katakanlah ya karena takut wah nanti saya kejadian ini lebih baik bisa diganti. Dalam arti diganti kita itu walaupun mempunyai rezeki sedikit, itu buat menggantikan orang itu kasihkan fakir miskin atau kasihkan kepada siapa. Itu untuk menetralisir. Bersedekah ya. Karena sedekah itu bisa menghindarkan dari bala, hal-hal atau energi yang negatif. Ada juga misalnya jenang karena uang nggak ada misalnya ya, karena kamu takut dalam hati wah ketiban jejak kayak gini bisa jadi diganti puasa dengan hari neptu atau hari kelahiran Anda. Nah, semua ini walaupun Tuhan Yang Maha Esa ini dia menghendaki atau sebagai kode alam dalam arti kita itu kejatuhan cecaknya ini semua ada tata cara untuk menetralisir dan tidak usah takut Anda itu ya. Jangan terlalu dipikir kalau jangan pikir bahwa cecak ini kan akhirnya kan malah terjadi energi yang negatif gitu. Karena kita berpikir seperti itu. Nah sugesti juga termasuk ya, emang sugesti Kak. Kalau saya sih enjoy aja lah. Oh berarti gini Mas, nanti kalau ketiban cecaknya ini ditangkap jual aja. Nah mitos membunuh cecak kan menghindari celaka itu apa benar apa ya Mas? Kalau kejatuhan terus dibunuh itu katanya kan menghindari musibah yang akan terjadi, itu apa benar apa enggak? Ya semua ini kan makhluknya Tuhan Yang Maha Esa ya. Dia mungkin jatuhnya juga kan nggak sengaja, mungkin legendo lagi kurang kencang gitu ya. Jadi kalau dibunuh kasihan juga ya. Katanya kalau menurut syariat Islam itu ada sunnah ya kalau dapat pahala. Nah itu kan tergantung net batinin Anda, terserah ya. Aku rasa kalau saya pribadi lebih baik ya kalau memang bisa dibunuh, kalau tidak bisa ya diganti yang lain tadi. Tapi Mas, katanya itu ada yang bilang bahwa cecak itu mata-matanya dukun katanya, tapi ini ya. Jadi ada orang itu bilang kalau ada cecak diusir ini nggak mau lihat kita terus, itu katanya itu mata-matanya dukun katanya. Itu bener apa enggak sih Mas? Saya tuh penasaran, sudah bertahun-tahun itu. Maksudnya gini ya, misalnya mungkin yang bilang seperti itu mungkin ada kejadian, mungkin ya, mungkin ada kejadian hal-hal energi yang negatif. Emang orang-orang dulu kan banyak pintar ya yang bisa mantra. Dalam arti kita ini seperti Anda atau saya ini kirim ke tempatnya firman katakanlah, nah itu kan kirim doa, tapi langsung diarahkan ke cicak itu. Nah, cicak itu bisa membawa energi yang negatif.
mungkin bisa jadi kalau dia bilang seperti itu. Mata-matanya tuh tinggal manusianya sih. Kok bisa aja ya, namanya Mas ya enggak apa-apa. Emang semua ini kembali ke manusianya. Ya berarti cecak itu bisa jadi CCTV. Makanya cecak kalau bilang kan ya picek ya jangan ya cara buta maksudnya.